Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih dengan aku, Karisma Mega Saputri, yang akan menjadi moderator di program kita kali ini, yaitu Ospek, obrolan santai pengusaha kuliner. Tapi sebelum mulai, aku mau ngasih tahu nih kalau kita lagi open pre-order buku The Franchise Game Theory untuk teman-teman yang mau buka bisnis atau yang lagi jalanin bisnis dengan sistem kemitraan. Bagi yang tertarik, bisa langsung klik bit.ly/buku franchise dan bisa menghubungi admin kita lewat WhatsApp dengan nomor 0813 1717 2813. Saya berpengalaman di dunia pendidikan kurang lebih hampir 8 tahun, Mbak ya. Secara ofisial, mungkin kalau ditambah dengan kayak dulu waktu magang zaman kuliah mungkin bisa 10 tahunan lah. Nah, kemudian 7-8 tahun di dunia pendidikan, mulai dari SMP saya pernah mengajar, kemudian SMA juga pernah, kemudian di salah satu universitas swasta di Jakarta juga pernah, dan kemudian setelah itu ngajar-ngajar yang private class itu juga saya juga lakukan bahkan sampai sekarang. Dan kemudian setelah saya menekuni dunia pendidikan, saya agak sedikit pendidikan, saya pindah ke industri real ya. Jadi waktu itu saya pindah perusahaan ke salah satu perusahaan multinasional, bidangnya ekspor impor, kemudian kepabeanan, kemudian logistik ya mostly. Dan di sana saya berada di divisi atau departemen HRD, Training and Development. Mungkin kalau sekarang banyak istilah kayak learning and development, learning and people engagement dan sebagainya. Itu intinya recruitment and training development. Dan kemudian di sana saya kurang lebih hampir 4 tahun, Mbak ya. Dan sampai sekarang pun saya masih menjadi salah satu officer di perusahaan-perusahaan training, tapi tidak secara terikat atau freelance. Di antaranya ya seperti penyelenggaraan training financial planning dan juga investor relation. Nah, dan kemudian selain itu saya juga aktif dalam dunia UMKM. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari UMKM Nasional terlebih dahulu kepada para pelaku industri UMKM di Indonesia maupun di seluruh dunia, barangkali kalau ada yang join di Zoom ini ya Mbak ya. Nah, dan kemudian saya juga aktif di lingkungan kecamatan, tergabung dalam OKOC yang dulu digagas oleh Pak Sandiaga Uno, dan kemudian sekarang berubah menjadi Jackpreneur. Itu sudah saya geluti dan ikut menjadi salah satu anggota sejak tahun 2015 atau 2016, waktu itu Pak Sandi baru menjadi wakil gubernur ya DKI Jakarta. Dan kemudian saat ini saya juga menjadi salah satu volunteer di salah satu yayasan di Jakarta, yaitu Yayasan Bangun Anak Jakarta. Saya di sana banyak melakukan kegiatan seperti mentoring, kemudian teaching kepada anak-anak remaja dan anak-anak SD, dan kemudian pembinaan UMKM bagi para wali yatim yang di bawah dampingan Yayasan Bangun Anak Jakarta. Dan selain itu, saat ini saya juga sebagai CEO dari Good Milky Jelly Drink dan Hadini Dimsum. CEO-nya ini maksudnya Chief of Everything ya Mbak ya. Jadi mulai dari ngurusin strategik, beli bahan baku, terus kemudian nyiangin, terus memproses, sampai menjual saya semua gitu. Kurang lebih. Iya. Jadi kurang lebih itu sih perkenalan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman Ospek saat ini. Untuk bisnisnya sendiri ini, Mas Hadi ini ada minumannya itu namanya Gluk Milky Jelly, dan juga ada dimsum Hadini ya Mas? Benar. Oke, kenapa sih Mas memutuskan untuk membuka Gluk dan juga dimsum ini? Iya, ini saya apresiasi loh, Mbak Ima bisa menyebutkan brand saya tuh Gluk dengan benar. Biasanya awal-awal tuh masih keselimpet-selimpet tuh Mbak. Nah. Itu juga belajar dulu sih Mas. Iya, jadi itu berawal di gitu. Jadi begitu profiling produknya apa, terus belajar pengucapannya. Awal mula saya menekuni bisnis itu ketika tahun 2015 Mbak ya. Jadi saat itu saya berpikir
ya biasalah ada fase-fase tertentu di mana karyawan sudah mulai galau atau barangkali menemukan titik kejenuhan tertentu. Dan kebetulan waktu itu saya juga di dunia pendidikan sudah cukup lama, jadi kayaknya kurang sesuatu hal buat menghabiskan sisa waktu saya gitu. Jadi kalau misalkan dulu dari Senin sampai Jumat itu ngajar gitu, masih ada Sabtu Minggu itu saya ingin melakukan suatu hal yang bermanfaat intinya gitu ya, bermanfaat bagi diri saya ya terlebih orang lain. Dan kebetulan waktu itu ada kegiatan OPOC, terus kita dapat undangan dari perangkat warga setempat, RT, RW, dan informasi lah intinya, dapat informasi. Dan pada saat itu saya pikir seperti apa OKOC, saya cari tahu, oh ternyata programnya cukup bagus, saya ikut. Jadi waktu itu saya memang sama sekali nol Mbak ya, yang namanya di dunia usaha. Terang latar belakang keluarga pun nggak ada yang memang pure pebisnis gitu, rata-rata karyawan, PNS, dan sebagainya. Jadi waktu itu saya benar-benar belajar dari nol, dan pemilihan kenapa saya milih, waktu itu awal masih Gulp, dimsum itu belum lahir istilahnya lah. Jadi waktu itu saya masih Gulp Milky Jelly Drink. Kenapa? Karena waktu itu saya berpikir kayaknya proyeksi saya beberapa tahun ke depan minuman seperti ini nih akan booming. Jadi waktu itu belum banyak. Paling baru ada itu kalau saya nggak salah seperti Chat Time ya. Chat Time pun belum sepopuler sekarang. Ya Yang sih. antriannya sampai panjang. Jadi waktu itu saya hanya, iya benar, saya waktu itu hanya ingat, kayaknya, nah waktu itu di awal Taiti, kemudian kita coba oprek sedikit dengan melakukan beberapa trial error, dan kemudian kita coba bikin resep sendiri sampai akhirnya temukan pakem, oh ini nih. Kemudian kita baru cari brand, kita coba cari brand apa ya yang kira-kira ear catching gitu, tapi jarang orang pilih gitu. Akhirnya minuman susu, dan waktu itu dengan jelly, ya kemudian ditambahkan gup itu kalau dalam bahasa Inggris itu adalah bunyi ketika seseorang itu menelan minuman, Mbak. Gelek-gelek gitu tuh kalau bahasa Indonesia. Nah, iya, jadi waktu itu saya cari brand yang cukup representatif dengan produk, karena baru ada minuman teguk ya. Nah, itu mungkin salah satu inspirasinya karena meneguk, mungkin ada juga nanti mungkin ada yang namanya tadi gelek-gelek seperti itu. Nah, itu saya gup-gup. Dan gup-gup Milky Jelly Drink. Seperti itu. Kemudian sampai di penghujung 2019, pandemi COVID menghantam ekonomi dunia dan masuk ke Indonesia, dan akhirnya saya pun dengan sukarela meninggalkan pekerjaan saya sebagai karyawan di perusahaan ekspor impor. Asia Tenggara ekspor impor itu semua di close, lockdown. Ya istilah gampangnya 2019 saya kemudian mencoba mencari komoditas baru yang relevan dan sesuai dengan situasi saat itu. Maka karena waktu itu banyak booming itu peminat peminat kuliner itu switching, banyak membeli produk frozen ya, dan alhasil saya berpikir untuk mencari satu produk baru yang memang bisa adaptif ya. Jadi orang-orang pada saat itu kebetulan cari banyak makanan frozen karena lockdown, kita harus jaga jarak, kita nggak boleh keluar rumah, dan tempat-tempat makan pun close. Akhirnya lahirlah Dimsum Hadini sebagai produk lain dari usaha saya. Dan Dimsum Hadini pun melalui proses yang cukup panjang untuk trial dan error bagaimana kita bisa mendapatkan resep yang pas. Itu dari dimsumnya, variannya mau seperti apa, dan kemudian pendampingnya seperti sausnya itu mau seperti apa, itu kita benar-benar pikirkan secara bertahap saat itu. Ya. Nah, seperti itu kurang lebih awal mula saya menekuni dunia bisnis ya, atau UMKM, Mbak Ima. Kurang lebih itu, Mbak Ima, perjalanan saya sampai menemukan atau melahirkan dua produk itu tadi, Gup Milky Jelly Drink, yang saya rancang karena saya waktu itu
memperkirakan bahwa minuman susu jelly itu akan booming dalam 3 tahun, 4-5 tahun ke depan. Dan kemudian dimsum itu saya pilih karena bersamaan dengan pandemi di mana orang-orang banyak mencari produk-produk siap saji yang praktis, frozen food dan sebagainya gitu ya. Oke. Makanya saya pilih dimsum karena dimsum itu bisa saya package dalam bentuk frozen ataupun siap saji. Seperti itu Mbak Ima. Oke, sebelumnya teman-teman aku mohon maaf ya background-nya agak bermasalah. Nggak apa-apa Mbak. Yang penting Mbak Oke. Imanya tetap kelihatan kok. Oke, aku lanjut ya Mas. Silakan. Oh ya Mas, apa nih yang membuat grup-grup dan dimsumnya Mas Hadi ini spesial untuk pembeli yang lain? Oh, oke. Mungkin ini ya, brand positioning atau value di produk saya. Iya Kalau betul. terus terang, awal saya bikin grup Milky Jelly Drink itu pasar cukup sangat baik ya, cukup baik lah katakanlah. Cuma waktu itu karena keterbatasan saya waktu itu masih karyawan, jadi saya harus 2 kaki. Ya waktu itu saya berpikir bahwa grup Milky Jelly Drink ini belum banyak orang yang dengan usaha yang sama ya. Waktu itu hanya yang saya baru aware itu Chat Time ya, Chat Time. Dan yang lain saya belum tahu. Dan itu pun saya buat dengan semenarik mungkin packaging, kemasan, labeling itu seperti saya tadi bilang saya sudah mendaftarkan Haki sebagai merek brand Good Milky Jelly Drink dan kemudian juga saya sudah memiliki waktu itu halal juga Mbak Ima untuk minuman Good Milky Jelly Drink. Jadi waktu itu selain usaha yang sama, saya sudah lengkap secara perizinan dan kemudian bahan yang saya gunakan pun itu premium. Jadi waktu itu saya terus terang untuk margin saya upayakan agak minimal ya, dalam arti kata ya margin untuk saya cukup, udah saya nggak terlalu mengambil banyak margin. Yang penting waktu itu saya bisa memasarkan produk saya seperti itu sih. Kurang lebih seperti itu Mbak Ima untuk grup Milky Jelly Drink ya. Kalau untuk Hadini Dimsum untuk saat ini, nah kebetulan begini, kalau untuk cerita Hadini Dimsum, ini Hadini Dimsum ini saya buat sendiri ya Mbak Ima, jadi bukan menjual produk lain, menjual produk hasil pabrikan orang, bukan. Jadi di sini saya membuat produk ini sendiri dan saya jual langsung. Jadi yang pertama secara kualitas saya bisa pastikan dan alhamdulillah sertifikat halal untuk Hadini Dimsum ini baru saja keluar beberapa hari yang lalu Mbak Ima. Dan secara resep itu autentik karena resep saya sendiri dan saya sudah coba untuk trial ke pasar dan memang penerimaannya juga cukup baik meskipun saat ini mungkin Mbak Ima tahu dan teman-teman pengusaha kuliner lain tahu dimsum ini hampir ada di mana-mana dari mulai yang gerobakan sampai yang resto gitu ya. Tapi saya coba menawarkan produk dimsum yang saya buat sendiri sampai sausnya pun itu kita racik dengan resep sendiri. Tapi tanpa menghilangkan pakem-pakem dari dimsum itu sendiri. Kan seperti kita tahu dimsum itu kan dari Tiongkok ya atau dari Cina yang memang mereka memiliki pakem-pakem bumbu tertentu gitu. Nah itu saya tidak hilangkan, hanya memodifikasi sedikit, tapi rasa autentiknya itu masih ada. Saya buat dalam 4 varian, nggak terlalu banyak. Dan kemudian saya juga mengupayakan untuk membuat variasi produk seperti dimsum goreng dengan saus yang berbeda. Kemudian ada dimsum mozzarella dan seperti itu kurang lebih Mbak. Dan harganya pasti terjangkau. Kalau untuk saat ini mungkin teman-teman pengusaha kuliner di luaran sana menemukan bahwa harga dimsum misalkan mungkin ya di lain daerah mungkin berbeda, tapi untuk di lingkungan sini itu untuk satu porsi isi 4 itu ada di kisaran 11.000, 12.000, bahkan 12.000 ke atas. Tapi saya masih upayakan untuk menjual 10.000 itu isi 4 satu porsi. Seperti itu. Jadi harapannya dengan harga yang ekonomis tapi rasa tetap premium, kurang lebih seperti itu Mbak Ima.
Oke, tadi dengar-dengar ada yang namanya dimsum goreng ya, Mas? Iya, betul. Dimsum Oke, goreng. biasanya kan dimsum dikukus nih, Mas. Boleh tahu nggak nih Hmm. terinspirasi dari mana sampai tercipta menu unik dimsum goreng ini? Oh, itu sih simpel sih. Orang Indonesia seneng yang renyah-renyah, Mbak. Gorengan tuh seneng mereka. Dan, iya, jadi secara sederhana, apa ya, kita selalu mencoba, mungkin sedikit tips ya, ketika kita coba menjual suatu produk yang memang bukan, eee, apa namanya, makanan asli di tempat kita berada Mhm. gitu ya. Ya sebisa mungkin kita harus mengadaptasi dengan kearifan lokal setempat gitu. Nah, kearifan lokal di Indonesia ini atau di tempat saya khususnya kan orang seneng gorengan gitu. Jadi yang Iya. renyah-renyah. Nah, jadi makannya tuh kalau nggak berisik nggak enak, kalau digoreng jadi berisik pasti enak. Gitu Mbak Iya, Ima. betul. Mhm, Oh iya, Mas, back to topik utama nih. Kenapa sih mhm, memutuskan untuk ambil bisnis daripada bekerja sebagai karyawan biasa? oke. Ini ya yang pertama kalau dari sisi saya sebagai seorang muslim, ya saya ingin tetap menjalankan sunnah Rasulullah bahwa seperti apapun apa kita maksudnya ya jadikan berniaga menjadi salah satu kaki dari tonggak perekonomian gitu ya. Iya. Dan selain itu juga apa ya, saya banyak mendapat pelajaran ketika belajar dagang, Mbak Ima. Itu terus terang Mhm. apa bimbingan yang saya dapat, gemblengan mental segala macam itu dari berdagang itu banyak hikmahnya, banyak jadi pedagang pokoknya. Yang pertama, kalau secara benefit gitu ya, Mhm. enaknya kita kan beda. Kalau karyawan jelaslah ditentukan jam-jamnya. Kalau kita sebagai business owner, ya kita bisa mengatur sendiri. Tapi minusnya atau sisi konsekuensinya, ya kita harus siap apa namanya 1 kali 24 jam sebagai pebisnis untuk selalu stick to the business gitu. Jadi ketika bisnis ada kebuntuan sesuatu terkait Mhm. apa pelanggan atau servis yang menurun, ya itu berarti itu kan harus kita pecahkan permasalahan tersebut sesegera mungkin. Yaitu kita harus mikirin terus. Jadi nggak ada batasan waktu untuk seorang pebisnis itu jam kerjanya tuh nggak ada gitu. Tapi tidak jadi mengikat. Kita Mhm. nggak ada bos yang ngomelin kita. Itu dari sisi salah satu benefit, dan benefit lainnya menarik karena kalau kita bisnis itu kita jadi apa? Kreatif, Mbak. Ter Ih. termotivasi jadi kreatif gitu. Mhm. Karena kalau nggak kreatif ya kita bakal tergerus sama kompetitor lain gitu. Betul betul. Heeh, jadi kreativitas yang saya coba terapkan ya paling sederhana sih saya, analisa SWOT gitu ya, terkait dengan kekuatan produk saya, kelemahan produk saya, kesempatan apa yang ada dalam produk dan usaha saya bisa kembangkan, atau ancaman-ancaman apa yang dari luar bisa, mengurangi market share saya, dan itu bukan. Dan selain itu juga ada sisi yang lebih menarik, menjadi seorang pengusaha itu malah mendorong kita untuk jauh lebih disiplin ketimbang kita menjadi karyawan, Mbak Ima. Jadi Oke. menuntut diri kita menjadi lebih disiplin. Dalam arti kata apa? Ya karena nggak ada bos yang ngawasin kita, Mhm. ya jadi mau nggak mau kita harus aware terhadap diri kita, terhadap bisnis kita, terhadap usaha kita. Kalau kita Mhm. nggak disiplin, bisnis kita Betul. nggak akan running gitu. Nah, jadi ya kalau misalkan untuk karyawan mungkin agak sedikit kaget pada saat awal pun seperti itu, penyesuaiannya agak panjang sih. Jadi ketika saya jadi karyawan, kemudian saya switch menjadi seorang business owner atau buka usaha sendiri, itu sangat berbeda. Tapi hikmahnya pembentukan karakternya itu sangat baik. Dan selain Oke. itu ketika menjadi seorang pebisnis atau pedagang, kita lebih ikhlas dan kita lebih bersyukur ya terhadap penghasilan kita dari berdagang. Jadi karena bukan kita sebenarnya yang mengundang pedagang untuk membeli produk kita gitu, tapi kita mengikhtiarkan produk kita agar bisa bermanfaat untuk Mhm. masyarakat sehingga mereka pun mendapatkan manfaat dari produk kita, ya mereka datang untuk beli, untuk pakai jasa kita dan seperti itu. Jadi lebih ikhlas lah. Itu sih kurang Betul. lebih, Mbak Ima. Dulu sempat ragu nggak sih, Mas, untuk terjun ke bisnis kuliner ini? Eh,
Enggak sih, karena prosesnya kayak ini aja sih. Saya nggak pernah rencanakan, nggak pernah targetkan untuk Oke. harus punya usaha di tahun kesekian dan harus punya usaha di umur sekian, enggak. Ini berangkat dari passion saya juga yang sebenarnya suka trial and error dalam membuat masakan dan minuman, Mbak Ima. Jadi dari sana makanya kita trial error produk tertentu, kita lempar ke pasar, itu tuh proses bisnis paling sederhana dan paling menyenangkan tuh itu. Sesuai dengan passion kita trial error, udah itu jalan sendiri gitu. Dan selanjutnya yang membimbing kita teman-teman UMKM yang lain, kita Betul. tergabung dalam komunitas UMKM tertentu, kita dapat ilmu dari sana. Bahkan ketika saya berdagang bersama para pelaku kaki lima ya, itu juga banyak banget pelajaran yang bisa saya ambil dari mereka. Seperti itu kurang lebih. Oke, aku boleh nanya sedikit nyinggung nih Mas. Untuk modal dari grup-grup dan juga dimsum Hadini ya Mas? Mohon maaf. Hadini ini kalau boleh tahu itu modalnya berapa nih Mas yang diperlukan? Oke, kalau dari nol banget itu untuk pembelian produk dan kemudian peralatan itu 5 juta itu udah oke, maksudnya udah bisa running gitu ya Mbak ya. Karena kita waktu itu memang mulai dari angka terkecil gitu ya, karena kita coba-coba dulu gitu kan. Jadi mungkin kalau teman-teman pengusaha kuliner lain itu juga pasti mengawali dari mulai modal yang sesuai kesanggupan diri mereka sendiri. Saya pun waktu itu seperti itu, untuk trial dan error bahkan saya 500.000 itu udah bisa menciptakan satu produk grup atau barangkali Hadini dimsum ya, dengan peralatan yang bisa saya dapatkan dengan harga segitulah. Tapi kalau untuk idealnya sampai kita beli pernak-perniknya, beli peralatan, karena seperti dimsum Hadini ini proses dari nol sampai produk jadi itu memang kita pakai peralatan sendiri Mbak. Seperti penggiling daging itu saya punya sendiri dan seperti itu kurang lebih. Jadi 5 juta itu udah oke lah dalam arti kata untuk saya pribadi. Oke, boleh tahu nggak nih Mas omset rata-rata dari grup-grup dan juga dimsumnya sendiri? Harian atau per bulan? Kalau harian boleh. Harian ya. Harian, nanti kalau per bulan gede juga nih gitu kan. Kalau harian. Kalau harian itu omset ada di kisaran untuk satu ini ya Mbak, untuk satu cabang atau satu outlet itu di angka 500-600 deh. Itu stok minimum kalau misalkan saya biasanya sediakan. Jadi untuk mendapatkan uang 500-600 ribu itu nggak sampai seharian. Setengah hari atau barangkali 5 jam itu udah terkumpul tuh omset segitu untuk satu outlet ya. Berarti peminatnya udah banyak banget nih Mas. Alhamdulillah. Jadi ya gitulah. Satu tips lagi untuk para teman-teman yang memang berkeinginan untuk memulai usaha. Jadi memulai usaha itu baiknya dari diri kita sendiri. Segala sesuatunya kita pegang dulu sendiri. Sampai pada saat bagaimana kita menghadapi konsumen dan kita tahu konsumen mana yang datang kembali ke kita, itu kita harus tahu dulu. Jadi jangan terburu-buru untuk langsung hire orang, kemudian untuk jagain itu bisnis kita, itu jangan terburu-buru seperti itu. Karena ada proses panjang berkenaan dengan bagaimana usaha kita dikenali untuk ring 1 sekitaran, kemudian ring 2 mulut ke mulut dan seperti itu. Dan kita harus tahu dulu feedback apa yang bisa kita dapat dari customer kita untuk setiap proses penjualan seperti itu. Aku mau masuk sesi di mana kita menjawab pertanyaan dari teman-teman nih ya Mas. Oh boleh Mbak Ima. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Bapak Iban. Untuk dimsumnya per hari laku berapa pieces? Itu tadi untuk 500.000 sampai 600.000 itu minimum, itu biasanya saya bagi jadi berapa box nih Mbak. Satu box itu saya buat isi 72 pieces. Dan itu untuk mendapatkan 500 sampai 600 itu kurang lebih ada sekitar 400
420 sampai 450 piece, Mbak. Sebentar, 300. Oh enggak, kurang lebih 2,5 box ya, di kisaran kalau satu kali saya buka outlet itu sekitar 300 sampai 500 piece itu bisa habis, itu berarti sekitar 900.000 sampai 1 juta kurang lebih, Mbak. Wih. Cepat kok, cepat. Apalagi Berarti kalau peminatnya misalkan pelanggannya udah banyak banget nih, Mas. kalau dibilang Udah banyak banget lumayan enggak, Mbak? terkenal ya. Ya kalau itu mungkin iya. Jadi ritmenya akan selalu berbeda-beda ya tiap outlet. Tiap waktu buka itu ada pola tersendiri gitu ya. Dan itu kalau misalkan di tempat yang bagus itu kita untuk menghabiskan 300 piece sampai 400 piece itu setengah hari. Itu kalau tempatnya rame gitu ya, secara traffic orang mondar-mandir, kemudian apa namanya crowded gitu ya, itu bisa cepat. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke. Next pertanyaan dari ada pertanyaan dari Aurora Sekar. Gimana cara mempertahankan sesuatu agar selalu diminati oleh customer? Apakah Mas Hadi punya trik dan tipsnya? Ini sesuatunya ini pasti terkait produk ya, bukan sesuatu yang lain kan? Betul. Oke. Kreatif. Yang pertama kreatif dan kita cukup peka sih. Kita cukup peka dalam menangkap tren-tren yang ada di sekitar kita. Ya kayak tadi lah, contoh kearifan lokal di sekitar tempat kita berjualan itu seperti apa. Itu harus diadaptasi sedemikian rupa. Kemudian itu kan terkait dengan selera, Mbak ya. Meskipun demikian, kreativitas kita paling nggak begini, paling gampang. Seenggaknya 3 atau sampai 6 bulan itu kita harus inovasi, launching satu produk baru yang masih terkait dengan produk inti kita gitu. Jadi hanya penambahan menu, variasi, modifikasi gitu-gitu. Oke. Ada pertanyaan nih Mas dari Sri. Untuk buka usaha perizinannya dulu dibereskan atau baru produknya? Aduh, mohon maaf nih Mas, saya belibet. Gak apa-apa. Mungkin banyak. Jadi perizinan dulu atau dagang dulu nih, gitu ya? Oke, betul. Seperti itu kurang lebihnya. Kalau menurut saya pribadi idealnya maksudnya dagang dulu. Nanti sayang, karena untuk mengurus perizinan itu kan menggunakan biaya gitu ya. Iya, betul. Jadi sayang kalau misalkan terkait dengan perizinan udah diurus, tapi terus dagangnya belakangan. Kita belum tahu nih ombak di pasar gimana. Makanya dalam proses berdagang itu paling nggak yang pertama diawali dengan perencanaan ya. Ini saya sedikit agak panjang. Perencanaan itu terkait dengan apa produk yang mau kita buka, kemudian dengan modal seberapa besar, kemudian target marketnya siapa, segmentasi marketnya siapa. Nah, itu paling nggak ada 2 hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama terkait dengan internal, ya. Internal itu berarti terkait dengan barangkali keahlian kita, latar belakang kita atau keluarga kita. Kalau misalkan teman-teman sekalian punya latar belakang keluarga, bapak dulu jualan mainan gitu di pasar Gembrong. Nah, itu gampang kan, tinggal copy paste saja, tinggal nerusin gitu. Atau terkait dengan keahlian kita, misalkan kita bekerja sebagai chef di satu hotel gitu, ya kita usaha kuliner aja yang memang sudah sesuai keahlian kita gitu ya. Nah, kemudian yang kedua faktor eksternal, ini yang paling moncer biasanya. Jadi ini orientasinya adalah permintaan pasar. Jadi kita lihat kebutuhan pasar akan produk apa, akan jasa apa nih di sekitar kita. Nah, kita tinggal mengikuti gitu. Nah, cuma ini tantangannya memang barangkali agak sedikit berat. Jadi kalau misalkan kita memulai suatu usaha atau menciptakan suatu produk atau jasa berangkat dari kebutuhan pasar, itu biasanya larinya cepat tuh gitu ya. Nah, seperti itu kurang lebih. Dan kemudian hal-hal terkait perencanaan itu harus dipikirkan dengan matang-matang ya. Seperti itu sih Mbak, kurang lebih. Oke, aku mau nanya nih, menurut pendapat Mas Hadi, gimana kalau misalnya ada UMKM yang udah terlena dengan omset, akhirnya kayak, ya udahlah tidak usah didaftarkan gitu-gitu. Ya banyak sini ditemukan di UMKM. Karena pemikiran paling sederhana dari UMKM adalah bagaimana menghasilkan uang atau mengenerate revenue dari usaha
berdagang mereka setelah dapat duit udah selesai gitu ya. Oke, Ini betul. kalau ini dikaitkan dengan visi misi atau barangkali kalau visi misi terlalu sulit, tujuan masing-masing teman-teman pengusaha kuliner atau jasa ini mendirikan suatu usaha. Jadi apakah memang punya long term objektif atau barangkali tujuan panjang ke depan? Contoh ya, seperti sederhananya gini. Ketika kita jualan frozen food atau barangkali saya lah paling sederhana. Saya jualan dimsum, saya arahnya mau kemana nih? Apa cuma dimsum aja atau nanti ada pengembangan produk seperti akau, seperti suekiao atau apa? Dan kemudian apakah akan selalu dijual dengan siap saji atau mau di frozen food kan? Nah, dari situ nanti berkembang lagi ke depannya, nanti target pasar kita hanya lokal di sini atau kita mau ekspor. Nah, kalau tujuan kita sudah tahu, kita berdagang ini mau seperti apa, target yang dicapai apa, di sana nanti kebutuhan-kebutuhan penyerta itu akan datang seperti mengurus perizinan misalkan. Mengurus perizinan itu penting ketika kita ingin scale up bisnis kita ke level yang lebih tinggi. Secara sederhana, saya mau masukkan produk saya ke instansi tertentu atau ke supermarket tertentu. Itu pasti ada proses kurasi produk. Jadi produk itu tidak serta-merta lahir pluk bisa langsung masuk supermarket, enggak, dikurasi dulu. Mulai dari bagaimana cara packaging, keamanan pangannya, proses pembuatannya, terus kemudian sertifikat-sertifikat pelekat seperti halal, PIRT atau merek dagang. Itu syarat mutlak itu. Atau barangkali kalau misalnya kita mau ekspor lebih jauh, nah itu persyaratan administrasinya nggak hanya sekedar perizinan terkait dengan produk itu sendiri. Jadi bagaimana kita merumuskan tujuan usaha kita itu akan sangat berpengaruh terhadap proses kebutuhan yang kita akan penuhi di seperjalanan kita menjalankan bisnis ini. Kalau teman-teman mau long term bisnis, barangkali mau diwariskan ke anak cucu, ya pasti harus siap dengan segala sesuatu atributnya, perizinan, pembukuan. Ketika kita pengen cari investor nih, nggak mungkin kita ngiming-ngiming investor hanya dari cerita seperti ini, kan nggak mungkin. Pasti harus ada laporan keuangan, raca laba rugi, dan itu yang menjadi proposal factors ya, jadi menjadi faktor pengajuan kita untuk mencari investor. Nah seperti itu, atau secara sederhana mau ngajuin kredit usaha rakyat dan sebagainya. Nah itu seperti itu Mbak, tergantung bagaimana visi misi atau tujuan akhir dari bisnis teman-teman sekalian. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya Mas, dari Reza. Apakah produknya sudah BPOM, lebih fokus ke frozen atau jual langsung? Oke. Ya, di awal itu karena kita memang tujuannya ingin menjual langsung bisa disantap, jadi waktu itu kita nggak terpikir untuk frozen awalnya. Jadi kita hanya buat produk langsung jadi, kemudian bisa dinikmati sama konsumen gitu. Nah, kemudian berjalannya waktu, yaitu kembali lagi tadi tujuan kita apa nih selanjutnya. Nah, seperti itu. Nah, kita sudah mulai, kita mau frozen nih. Ya, itu tadi ketika kita mau frozen itu artinya harus ada perizinan yang melekat. Seperti BPOM gitu ya. Dan kemudian ada sertifikat halal karena memang barangkali saat ini konsumen ini udah banyak yang aware terhadap sertifikasi halal, Mbak ya. Jadi ini halal nggak nih produknya gitu ya. Itu penting tuh. Seperti itu. Betul. Ada lanjutan pertanyaan nih Mas dari Reza. Lebih baik franchise dengan orang lain atau memiliki cabang sendiri Mas? Nah, itu dikembalikan dengan kemampuan dan passion teman-teman pengusaha sendiri ya. Karena kalau franchise itu artinya kita harus mengikuti SOP yang ditentukan oleh si pemilik franchise. Karena kalau misalkan enggak, itu akan rawan terjadi diversifikasi kualitas gitu. Jadi saya banyak menemukan produk-produk franchise itu dari dulu ketika franchise itu ada dan sekarang itu sudah secara standar rasa dan bentuk itu berubah gitu Mbak. Nah, jadi kalau misalkan, dan kemudian yang kedua franchise itu kan cukup untuk beberapa produk atau merek itu kan cukup menguras kantong juga ya Mbak ya. Betul. Kalau misalkan barangkali para teman-teman pengusaha siap akan hal tersebut, ya boleh-boleh aja franchise. Tapi kembali lagi,
value yang dibawa oleh perusahaan franchise itu sesuai gak dengan value yang teman-teman miliki gitu ya dalam berdagang, dalam berbisnis. Kalau saya lebih suka mengawali segala sesuatunya itu dari nol ya, dari kita sendiri, dari saya sendiri. Sehingga saya tahu proses demi prosesnya. Seperti itu, Mbak. Oke, untuk pemilihan tempatnya sendiri pastiin harus kita yang survei dulu. Metodenya apa aja nih Mas kalau boleh tahu? Oke, untuk tempat ya itu saya masih pakai pendekatan konservatif sih Mbak. jadi biasanya yang pertama pertimbangan saya terkait dengan sarana prasarana yang ada di sekitar calon tempat usaha. Dan itu dikaitkan dengan target market kita. Kita mau misalkan secara sederhana kita mau jual maklor ya. Maklor itu kan segmentasi pasarnya kayaknya anak-anak sekolah gitu ya, sekolah SD atau remaja ya 13 tahun atau 14 tahun ke bawah. Itu otomatis saya akan cari tempat yang memiliki sarana dan prasarana di mana di sana anak-anak akan banyak berlalu lalang dan berkumpul gitu sederhananya tuh. Nah, nanti dari situ baru kita akan coba ya paling enggak kita survei lokasi, kita lihat pada waktu-waktu kapan picking season-nya itu atau waktu teramainya itu akan muncul gitu ya. Nanti dari sana baru kita akan pertimbangkan dengan harga. Apakah sesuai dengan perkiraan atau forecasting bisnis kita. Kita taruh misalkan, biasanya saya bagi jadi dua perkiraan omset sih Mbak. Omset terendah, ya omset terendah misalkan dalam kurun waktu sekian jam atau 1 hari, paling nggak bisa nggak tempat ini menghabiskan sekian porsi dimsum gitu. Itu kemudian dikonversi menjadi uang, kemudian diperhitungkan secara per hari dan per bulan, diperhitungkan dengan biaya operasional sewa tempat dan kemudian lain-lainnya apakah itu menutup atau enggak. Kita bisa dapat margin atau enggak. Dan selanjutnya yaitu kita tinggal berdoa saja begitu. Kurang lebih seperti itu sih, Mbak. Oke. Untuk UMKM sendiri nih Mas, kira-kira dari Mas Hadi, kalau misalnya dari teman-temannya ada yang mau mengikuti seperti event gitu-gitu, tapi menutup usahanya dulu di tempat langganannya dia nih. Menurut Mas gimana nih soal pendapat itu? Persoalan itu. Maksudnya gimana, Mbak? Maksudnya seperti dimsum Mas Hadi nih. Kan pasti kan ada tempat yang terkenal ya kan. Nah, kita mau datang ke suatu event nih misalnya, tapi kita harus merelakan 1 hari itu di tempat biasa kita berjualan. Oke. Ya itu sih gampang, kita tinggal hire orang terdekat kita aja yang mau untuk menjaga sementara gitu ya Mbak ya. Jadi nggak terlalu sulit. Nggak arti kata yang memang biasanya kalau misalkan untuk usaha saya itu saya selalu ada waktu-waktu tertentu saya ajak siapa yang mau ikut, nanti ya saya kasih uang lelah lah, hitung-hitung buat ngisi waktu dia dan untuk belajar gitu ya. Nah itu nanti sewaktu-waktu kalau misalkan ada 2 event atau ketika salah satu tempat itu nggak ada yang jaga, saya bisa switch gitu. Nggak perlu tutup. Jadi lebih baik tidak tutup ya Mas? Iya, sayang omset. Kalau pebisnis tuh bicara waktu sama omset. Oke, ada pertanyaan nih Mas dari Dinda. Awal mula usaha gimana orang-orang sekitar tertarik dengan produk Mas Hadi dan berapa lama transisi mulai dari 0 sampai sekarang? Kalau awal mula yaitu biasalah standar, kita buat satu produk kemudian kita kasih ke circle kita tuh. Sekarang bahasanya circle ya. Jadi kasih ke orang-orang terdekat kita tuh, keluarga atau tetangga, dan kemudian kita minta feedback dari mereka kira-kira ini sudah layak belum untuk dipasarkan. Dan kemudian setelah itu untuk waktu transisi itu relatif ya. Relatif bagaimana produk kita itu bisa penetrasi pasar atau bisa diterima pasar, itu relatif. Bagaimana kita mengemas, jadi ada istilah personal branding, ada istilah product branding. Nah itu ya. Jadi yang pertama produk kita tawarkan ke circle kita dulu, ke orang-orang sekeliling kita trial error ya. Jadi kita
jadi sedekah dulu lah istilahnya, kita kasih ke orang-orang sekitar, tetangga, dan kemudian kita minta feedback dari mereka, plus minusnya apa, dan kemudian setelah kita mendapatkan apa namanya nilai yang kira-kira oke, udah pantas untuk dipasarkan, ya udah kita tinggal perhitungkan HPP. Jangan terburu-buru untuk mengambil margin terlalu besar ya teman-teman ya. Jadi kita harus memantaskan produk kita dulu untuk diterima pasar. Tapi tetap kita harus punya ilmu bagaimana mengetahui minimum margin dari setiap produk yang kita jual ya. Karena kan kalau sebagai produsen sama sebagai hanya apa namanya distributor itu kan beda ya untuk persentase marginnya. Jadi seenggaknya minimum margin terpenuhi, udah meskipun barangkali di luar sana ada kompetitor yang harganya agak sedikit jauh di atas harga kita, jangan cepat-cepat tergiur. Oke. Karena ya kalau istilah startup kita bakar duit dulu. Nah ini kan nggak bakar duit, yang penting ada margin, udah kita berusaha untuk dapetin market share dulu. Dan setelah itu untuk masa transisi itu relatif. Kalau kita bisa percaya diri dan mempertahankan kualitas produk kita dengan harga yang terjangkau oleh segmen pasar kita, saya rasa nggak terlalu lama, cepet lah pasti seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan nih Mas. Untuk pengusaha kuliner pemula, lebih baik kita fokus ke satu sales produk atau memperkaya varian produk terlebih dahulu? Satu dulu ya kalau saran saya. Kan itu tadi trial error, kita tes ombak istilahnya lah. Produk kita sudah cukup diterima pasar atau belum gitu ya. Kalau gampang sih indikatornya kalau secara sederhana ketika kita jual di awal-awal jual itu ada berapa banyak atau ada nggak konsumen yang sama datang kembali untuk membeli produk kita. Udah gitu aja. Kalau itu udah ada, apalagi jumlahnya banyak, lebih dari 5 dalam ibaratnya dalam 3 hari, dalam 1 minggu, itu sudah oke. Jadi kalau awal itu prosesnya yang pertama kita harus memastikan bahwa produk kita itu diterima sama pasar terlebih dahulu. Jadi jangan terburu-buru untuk membuat terlalu banyak pasar, tahu dulu ciri khas produk kita itu apa gitu. Karena di awal itu kita harus mengetahui indikator paling sederhana itu tadi, ketika ada 1, 2 atau lebih customer yang reorder ya, atau beli lagi gitu ya, itu artinya produk kita sudah diterima pasar. Dan kemudian variasi produk kalau untuk awalan jangan terlalu banyak mungkin ya, kalau memang tetap harus ada variasi produk, boleh lah, jangan terlalu banyak dulu, tapi karena nanti itu bisa digunakan dalam proses pengembangan produk itu sendiri. Jadi biar memecah kejenuhan pasar lah, 3 bulan sampai 4 bulan kita harus rilis produk baru, tapi masih terkait dengan produk inti kita. Seperti itu sih. Tadi aku sempat ngepoin sedikit sih Mas tentang Instagramnya dari Dimsum ini. Ini sering ngadain yang namanya Jumat Berkah ya Mas. Boleh diceritain gak nih apa nih acara Jumat Berkah ini? Oh iya, ya ini sih sebagai salah satu apa namanya emas ya, kalau saya pikir sebagai seorang pengusaha itu salah satu faktor yang harus dijalankan adalah bagaimana kita memberikan kebermanfaatan kepada orang lain ya. Jadi ini memang kita adakan rutin setiap Jumat. Awal mulanya kita memang berinisiatif sendiri untuk bikin Jumat Berkah dengan produk kita, tapi terus kemudian ada yang ingin nimbrung gitu, bisa gak ikutan gitu. Jadi banyak orang-orang baik yang alhamdulillah mendonasikan uang mereka untuk saya salurkan dengan produk dimsum ke halayak di luar sana. Itu ya seenggaknya selain membangun kepercayaan diri kita bahwa produk kita itu diminati, dan yang kedua membuat produk kita ini memiliki kebermanfaatan. Jadi nggak hanya sekedar nilai ekonomis saja ya, karena bagi saya dagang itu nggak hanya sekedar mencari revenue atau mencari keuntungan, tapi juga gimana caranya kita bisa terdidik mencari keberkahan, menjadi disiplin, menjadi jujur dari usaha kita itu sendiri, Mbak Ima. Aku lupa menanyakan sesuatu nih Mas, untuk grup-grup dan juga dimsum ini sudah punya berapa cabang nih Mas? Kalau grup-grup ini kebetulan
kita terkendala dengan kompetitor yang banyak dan kemudian harga yang kita tawarkan udah sulit untuk kompetitif. Jadi ini saya freeze terlebih dahulu untuk nanti saya buat perumusan kembali terus di relaunch ke pasar lagi dengan harga yang lebih kompetitif, Mbak. Kalau dimsum ini sampai saat ini kita baru ada 3 cabang, Mbak ya. Seperti itu di area Jakarta Timur masih. Kalau boleh tahu di daerah mana aja nih Mas untuk cabang-cabangnya? Oke, jadi ada di Duren Sawit, Rawadomba ya, Jalan Haji Sidin itu juga tempat di mana saya tinggal. Dan kemudian ada satu lagi di Cipinang Kebembem, itu dekat dengan logistik Polri ya. Dan kemudian satu lagi ada di Jalan Cilungup, itu Banjir Kanal Timur BKT, Mbak ya. Itu kalau BKT udah terkenal banget deh pokoknya tempat kuliner warga setempat. Seperti itu, Mbak. Kira-kira nih dari Mas Hadi ada cara mau nambah cabang lagi nggak nih Mas untuk dimsumnya? Ada, tapi untuk saat ini mungkin belum ya. Mungkin untuk target ke depan. Karena saya harus menyesuaikan dengan kapasitas produksi yang ada. Rencana mau nambah mesin produksi gitu ya. Jadi bisa membackup kebutuhan di luar sana. Karena yang untuk reseller sendiri juga alhamdulillah sudah ada. Dan kemudian untuk pembelian yang frozen juga sudah mulai banyak gitu. Jadi kita harus mengimbangi kebutuhan pasar dengan dapur produksi, Mbak, seperti itu kurang lebih. Insya Allah ke depan ada. Amin, semoga dilancarkan ya Mas niatnya. Amin, amin, amin. Oke. Untuk 3 cabang ini media promosi apa nih Mas yang Mas Hadi gunakan yang kira-kira yang paling mantap nih untuk menaiki penjualan? Yang pertama kita buat suatu program sederhana yaitu reseller ya Mbak ya. Jadi ada beberapa reseller itu yang justru kita dapat itu dengan cara mereka tadinya beli gitu, terus kemudian melihat kemasan, nyobain, dan habis itu mereka datang kembali untuk membeli dengan mekanisme reseller. Jadi kita memberikan harga yang berbeda untuk reseller dengan minimum pembelian yang nggak terlalu tinggi ya, hanya selisih 500 perak per piece gitu ya. Dan kemudian promosi lainnya paling kita gunakan platform online, Mbak, media sosial, dan kemudian yang kedua ya biasalah kita daftarkan ke GoFood, GrabFood, ShopeeFood gitu ya, dan beberapa mitra-mitra online yang lain. Seperti itu, Mbak Ima. Oke, selama terjun ke dunia bisnis nih Mas, ada kendala apa aja yang sudah Mas Hadi lalui nih selama ini? Dan gimana sih cara Mas Hadi menangani masalah-masalah tersebut? Kendala banyak ya, pasti. Mulai dari kita bagaimana mengevaluasi ketika ada calon reseller menanyakan proses mekanisme penjualan reseller kepada kita, tapi kok nggak ada follow up, ya itu kita evaluasi. Apakah ada kekurangan dalam proses negosiasi atau ada permintaan dari reseller yang tidak terakomodasi gitu ya. Dan kemudian yang kedua, kalau terkait dengan tempat atau cabang itu, selain tadi bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan permintaan pasar dengan produksi di dapur gitu ya, itu juga kita agak kesulitan untuk mencari manpower ya yang memang bisa dengan baik memanage cabang-cabang yang kita punya, karena itu krusial menurut saya. Jadi kita sudah bikin SOP tertentu gitu ya, tapi terkadang ya itu mungkin benar, maksudnya jangan 100% percaya kepada pekerja, jadi kepercayaan itu cukup 70% saja. Yang 30% itu supervisi. Nah, itu kadang kita sebagai owner sering lupa gitu. Nah, itu paling kendala-kendala teknis. Dan kemudian terkait ini, supplier dari bahan baku ya, itu penting banget teman-teman. Ketika kita harus memastikan bahwa seenggaknya kita punya lebih dari 1 supplier bahan baku. Karena itu suatu saat ada momen di mana kita terhambat karena ketidaktersediaan bahan baku dari supplier gitu ya. Jadi itu patut diwaspadai gitu. Permintaan tinggi, tiba-tiba pihak supplier lagi nggak ada gitu ya, atau barangkali lagi stok habis atau bahan baku juga mereka nggak ada, itu sangat
annoying gitu ya. Tapi ya itu salah satu dari serba-serbi berbisnis, kita harus siap. Dan selain itu kita harus memastikan ketahanan produk kita untuk meminimalisir terjadinya kerugian. Nah itu, jadi ada hal-hal yang barangkali bisa berdampak kerugian terhadap usaha kita, itu kita harus antisipasi. Ya mitigasi lah istilahnya, mitigasi kerugian dari mulai produk rusak atau barangkali kesalahan prosedur produksi dan lain-lain. Proses penyimpanan itu harus sangat diperhatikan. Itu sih Mbak, kurang lebih. Oke. Untuk Mas Hadinya sendiri nih kan di masa pandemi ini kan bahan baku kan agak melonjak ya Mas. Dari Mas Hadi sendiri cara menanganinya itu gimana nih Mas? Ada tipsnya nggak nih Mas untuk teman-teman yang lain? Iya, ini menarik ini. Jadi kan kalau dimsum itu kan bahan bakunya kalau ayam, udang gitu ya Mbak ya. Dan komoditas ayam ini kan sangat fluktuatif gitu. Naik turun sama seperti telur ayam gitu. Jadi kalau ada teman yang bercanda, kayaknya investasi jual beli ayam atau telur itu bagus ya. Jadi jangan investasi emas katanya. Investasi telur aja karena fluktuatifnya cepat katanya. Nah, itu kita harus benar-benar mempersiapkan margin kita itu bisa menutup fluktuasi bahan baku tersebut, Mbak. Jadi kita perhitungkan baik-baik lah pada saat menentukan HPP dan kemudian margin yang kita buat. Jadi jangan sampai naik turunnya bahan baku pokok itu nanti berdampak terlalu signifikan terhadap margin kita. Yang penting kita dapat margin aman, ya ada sedikit fluktuasi hitungan ribuan terhadap kerugian, itu nggak apa-apa lah. Seperti itu Mbak. Oke. Aku mau nanya satu hal terakhir nih Mas, untuk di ospek ini. Rencana kedepannya untuk grup dan dimsum Hadini apa nih Mas? Dan untuk Mas sendiri bagaimana? Oke, untuk grup seperti yang tadi sampaikan, kita akan relaunch dengan produk yang lebih kompetitif secara harga, karena sekarang minuman kopi, minuman kekinian dengan jelly-jelly itu sudah sangat merebak di mana-mana dengan harga yang sangat sulit untuk kita sesuaikan. Jadi kita pengen tetap akan ada grup-grup dengan kesesuaian yang selalu bersama dengan dimsum. Tadinya kita jual secara terpisah gitu Mbak. Jadi nanti kita mau outlet kita tuh selalu ada dua produk itu secara bersamaan. Tentunya dengan harga dan kualitas yang bisa diterima oleh masyarakat. Untuk dimsum, kita memiliki keinginan untuk scale up juga. Proyeksi ke depan sih, kita pengen cari celah untuk ekspor dimsum, dan nanti kita juga akan mencoba pengembangan produk dimsum ini menjadi beberapa varian yang baru ya Mbak ya, dan kita kemas dalam frozen dan mudah-mudahan nanti bisa ekspor, nggak hanya jualan di Indonesia aja, seperti itu. Kalau dari saya pribadi, pembelajaran menjadi seorang pebisnis ini sangat memiliki hikmah yang banyak terhadap karakter diri, kemudian bagaimana cara berpikir, kemudian bagaimana kita memecahkan setiap permasalahan. Ya, kedepannya ingin selalu menjadi pengusaha yang amanah dan bisa memberikan manfaat lah. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Mas untuk ilmunya ya untuk malam ini. Aku mau ngajak teman-teman semua nih untuk on cam karena sebentar lagi aku ingin mengakhiri ospek malam ini. Aku mau ngajak teman-teman semua untuk on cam, kita akan foto bersama ya teman-teman. Oke, untuk sambil nunggu teman-teman kita nih Mas, sambil nunggu teman-teman kita on cam untuk kita foto bersama, aku mau nanya, aku ingin menanyakan, ada nggak nih pesan dari Mas untuk pengusaha kuliner yang lain agar sukses seperti Mas Hadi? Untuk mengawali bisnis itu tadi tahap-tahapannya dimulai dari diri sendiri. Kita harus tahu step by step setiap proses yang ada di bisnis kita. Dan yang kedua, ikhtiar itu wajib ya. Jadi kalau kita bisnis jasa, ya harus jasa kita tuh seprima mungkin. Produk, ketika kita berjualan suatu produk pun, produk kita harus prima. Kita juga mengkonsumsi produk kita sendiri, dan itu memang layak gitu ya. Dan kemudian sisanya, ya kita harus kreatif dalam mengadaptasi setiap permasalahan yang ada, mengevaluasi untuk perbaikan-perbaikan lebih lanjut, dan kemudian berdoa dan sedekah, jangan sampai ketinggalan.
itu penting ya, ikhtiar, kemudian sisi ruhani juga harus terus berjalan beriringan. Seperti itu kurang lebih Mbak Ima. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa-apa yang bisa saya berikan ke teman-teman sekalian. Dan kalau misalkan barangkali teman-teman ada yang ingin lebih lanjut berdiskusi berkenaan dengan UMKM, silakan bisa menghubungi saya lewat medsos yang ada di e-flyer ya, nggak apa-apa, DM aja.